Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiza Dwi Afrelia, NIM C0D024064. Saya akan mempresentasikan tentang pemotongan PPh pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Latar belakang, pajak penghasilan PPh merupakan kontribusi wajib kepada negara. PPh pasal 21 memotong pajak atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Tidak hanya berlaku untuk pegawai, tetapi juga pegawai dan peserta kegiatan. Tujuannya meningkatkan kepatuhan pajak dan menjamin penerimaan negara. Pengertian PPh pasal 21. Definisi: PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, atau pembayaran lain yang diterima orang pribadi dalam negeri. Pemotongan pajak: pemberi kerja, bendahara pemerintah, penyelenggaraan kegiatan, atau badan lain yang melakukan pembayaran. Ciri utamanya dipotong langsung oleh pihak yang memberi penghasilan. Bukan pegawai, orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa berdasarkan keahlian atau pekerjaan bebas, tanpa ikatan kerja tetap. Ciri-cirinya, yang pertama tidak ada hubungan kerja atau bukan pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan diterima berdasarkan jasa atau keahlian. Yang ketiga, dibayar melalui honorarium, fee, komisi, atau imbalan lainnya. Contoh profesinya seperti dokter, akuntan, notaris, konsultan, pengacara, penceramah, pelatih, agen iklan, agen asuransi, dan lainnya. Peserta kegiatan, orang pribadi yang memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutan sertaannya dalam suatu kegiatan tertentu. Jenis kegiatannya, yang pertama rapat, seminar, lokakarya, pelatihan. Yang kedua, perlombaan atau pertandingan seperti olahraga, seni, dan musik. Yang ketiga, pendidikan, penelitian, atau riset. Yang keempat, penerimaan hadiah atau penghargaan. Bentuk penghasilannya seperti hadiah uang, barang, atau honorarium. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan keempat dari Undang-Undang PPh. Yang kedua, Peraturan Perundang-undangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif PPh Pasal 21. Yang ketiga, PMK Nomor 68 atau PMK 03 atau 2022 tentang Tarif Efektif PPh Pasal 21. Yang keempat, Perdirjen Pajak Per 16 atau PJ atau 2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan PPh Pasal 21 atau 26. Objek pajak. Penghasilan yang menjadi objek PPh 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Yang pertama, honorarium atau pembayaran jasa tenaga ahli atau profesi. Yang kedua, fee atau jasa profesional. Yang ketiga, hadiah perlombaan atau kompetisi, olahraga, seni, akademik. Yang keempat, penghargaan atau imbalan kegiatan, seminar, pelatihan, workshop. Pihak yang wajib memotong. Yang pertama, badan usaha atau pemberi kerja yang menggunakan jasa tenaga ahli. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan seperti pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, panitia lomba, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bendahara pemerintah ketika melakukan pembayaran. Mekanisme pemotongan. Yang pertama, tentukan penghasilan bruto, jumlah pembayaran. Yang kedua, hitung dasar pengenaan pajak DPP. Bukan pegawai atau tenaga ahli sebesar 50% dikali bruto, beserta kegiatan sebesar 100% dikali bruto. Yang ketiga, terapkan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. 0 sampai 60 juta per tahun 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5M 30%, 5M sampai seterusnya 35%. Yang keempat, hasilnya PPh 21 yang dipotong.
Contoh perhitungan bukan pegawai. Seorang konsultan mendapatkan honorarium sebesar 10 juta. DPP-nya 50% dikali 10 juta sama dengan 5%. Karena kurang bayar 60%, tarifnya 5%. PPh 21 terutang 5% dikali 5 juta sama dengan 250.000. Contoh perhitungan peserta kegiatan. Peserta lomba musik memperoleh hadiah sebesar 8 juta. DPP 100% dikali 8 juta sama dengan 8 juta karena kurang bayar 60 juta, tarifnya 5%. PPh 21 terutang sama dengan 5% dikali 8 juta sama dengan 400.000 rupiah. Kewajiban pemotongan pajak. Yang pertama, memotong PPh 21 saat pembayaran penghasilan. Yang kedua, menyetor PPh 21 ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketiga, melaporkan melalui SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang keempat, memberikan bukti potong kepada penerimaan penghasilan. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, menjamin penerimaan pajak negara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan dan tenaga ahli. Yang keempat, menghindari sanksi administrasi dan pidana pajak. Tantangan dan permasalahan. Yang pertama, banyak bukan pegawai belum memahami kewajiban pajaknya. Yang kedua, perhitungan tarif progresif seringkali membingungkan. Yang ketiga, kepatuhan penyelenggaraan kegiatan masih rendah. Yang keempat, perlu sosialisasi dan bimbingan pajak dari pemerintah. Jadi, kesimpulannya, PPh pasal 21 bukan hanya untuk pegawai tetap, berlaku juga bagi bukan pegawai dan peserta kegiatan. DPP-nya 50% bruto bukan pegawai tenaga ahli atau 100% bruto peserta kegiatan. Tarif progresif pasal 17 berlaku untuk pemotongan. Pemotongan wajib setor dan lapor PPh 21 serta memberikan bukti potongan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau salah ucap, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.